Oke, kita akan mempelajari tentang, blockchain, pada bidang pertanian. Nanti apa saja nih yang kita bisa ketahui setelah mempelajari, materi ini? Ada 4 yang akan dijelaskan di sini ya, singkat-singkat saja. Yang pertama itu pengertian dasar dari, blockchain itu seperti apa ya. Saat ini sih pengertiannya karena blockchain itu bisa dikatakan, cukup kompleks, kita coba, eee saya coba persingkat, mudah-mudahan mudah dicerna, mudah dimengerti oleh, mahasiswa di sini ya, dan kita secara umum bisa mudah nih memahaminya. Lalu selanjutnya ada pro dan kontra, ada pemanfaatan, lalu ada, pemanfaatannya juga blockchain pada bidang pertanian. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama kita belajar tentang histori dulu. Histori, apa sih, sebelum blockchain itu ada gitu ya. Jadi pada tahun 1976 ini ada beberapa penelitian, beberapa paper menjelaskan tentang ledger. Ledger itu ada yang tahu ledger? Kalau dulu ada yang anak akuntansi mungkin ya IPS, ada nggak anak IPS? Ledger, ada yang tahu ledger? Ledger, binatang apa itu? Makhluk apa? Ledger itu kalau kita pahami, sebagai, pembukuan ya, bahasa bahasa Indonesianya mungkin. Pembukuan ya, buku besar itu, ledger. Biasanya, kalau bagian akuntansi atau keuangan akan memahami, istilah tentang ledger. Jadi pada tahun 1976 ini ada paper penelitian yang menjelaskan, tentang distributed distributed ledger. Jadi, sistem pembukuan yang terdistribusi, tidak tersentralisasi. Jadi dia disebar di beberapa tempat. Nah, judul papernya New Direction in Cryptography. Lalu selanjutnya ada juga paper, ini paper-paper semua ya, jadi ada paper juga how to timestamp a digital document. Jadi bagaimana untuk timestamp itu cap ya, memberikan tanda pada sebuah digital dokumen, dokumen digital. Di sini yang diberi tandanya itu adalah datanya, datanya bukan pada medianya, bukan pada apa, bukan pada jenisnya, jenis misalkan keuangan, keuangan apa gitu kan, tapi dia data-datanya, data per transaksinya. Lalu penelitian selanjutnya ada yang membuat, tentang electronic cash dan digital currency. Lalu tahun 1997 berlanjut Adam Back membuat tentang Hashcash. Hashcash ini, nanti, uang digital itu diberi tanda diberi satu tanda ya, tanda hash gitu untuk membedakan dengan, setiap transaksi. Jadi satu transaksi dengan transaksi yang lain akan dibedakan dengan hash. Lalu ada lagi penelitian B-Money yang dilakukan oleh Wei. Ini, menjelaskan kalau nggak salah tentang P2P juga, peer to peer, peer to peer digital currency. Lalu tahun 2008 Satoshi Sakamoto ya, dia membuat penelitian paper tentang Bitcoin. Dan ini baru penelitiannya. Jadi kalau kita tahu sekarang ada teknologi digital currency namanya Bitcoin. Nah, ini pada tahun 2008 ini papernya terbit tentang sistem keuangan elektronik berbasiskan jaringan P2P, jadi tidak tersentralisasi. Nah, nanti P2P mungkin kalian akan mempelajari lebih detail di materi-materi yang tentang jaringan komputer atau komputer system ya. Jadi ada istilahnya P2P, peer to peer. Jadi ini singkatan dari peer to peer. Di sini baru sebuah penelitian tahun 2008 dan 2009 ini diimplementasikan teknologi Bitcoin tersebut. Di mana teknologi Bitcoin ini sampai hari ini masih ada gitu ya, dan bisa diakses secara umum. Informasinya ada tersebarlah di internet tentang Bitcoin, dan ini menjadi salah satu mata uang digital yang bisa digunakan oleh orang di seluruh dunia. Salah satu mata uang digital ya, tapi yang menjadi pionir, dibuat oleh Satoshi Sakamoto.
Nah, ini tadi ada eCash, ada state machine replication, ada consensus mechanism, Hashcash, peer-to-peer network. Ini semua teknologi yang membentuk sebuah teknologi baru namanya blockchain. Jadi blockchain ini menggabungkan beberapa hasil penelitian untuk akhirnya menjadi satu bidang baru, satu produk baru, satu teknologi baru hasil dari penelitian. Nah, Bitcoin ya, tadi ada blockchain, ada Bitcoin. Jadi kalau kita belajar tentang blockchain biasanya lebih banyak kalau kalian cari literatur nanti akan banyak sekali literatur ini tentang bidang finance. Dan di bidang finance ini akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin ini apa? Bitcoin ini sebutannya cryptocurrency, mata uang digital ya, sebutannya cryptocurrency. Eh, Secara umum karena dia menggunakan teknologi tadi blockchain, maka pembukuan pertukaran keuangannya dilakukan secara online. Lalu menggunakan sebuah metode kriptografi supaya transaksi yang terjadi secara online itu aman gitu ya. Nah, ini menarik bahwa sebenarnya kalau kita lihat transaksi keuangan itu biasanya tidak terjadi secara online ya. Online itu hanya sebuah media untuk misalkan menghubungkan antara user dengan pihak pihak perbankannya, pihak finance-nya. Tapi kalau ini benar-benar dilakukan secara online. Dulu alasannya tidak dilakukan secara online atau sentralisasi supaya aman. Tapi ternyata kalau dilakukan secara online sekarang lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena didukung dengan beberapa metode. Pertama metode kriptografi, yang kedua nanti ada metode peer to peer tadi, desentralisasi. Jadi datanya itu disebar, desentralisasi itu datanya disebar, ditempatkan di beberapa node atau titik. Satu titik itu adalah sebuah komputer yang nantinya komputer-komputer tersebut merekam semua transaksi data tentang sebuah transaksi cryptocurrency ini. Jadi disebar beberapa komputer yang ada di seluruh dunia ya, bisa dikatakan ada di seluruh dunia. Ya kalau tidak mau dikatakan di seluruh dunia, di satu regional misalkan satu kota gitu, misalkan di kota Bandar Lampung menerapkan sebuah sistem blockchain, membuat satu mata uang Bitcoin, itu datanya disimpan di beberapa komputer, tidak satu tempat. Nah, gunanya apa? Dengan adanya banyak tersebar, datanya saling tersinkronisasi, ketika ada satu transaksi harus sama datanya, harus tersinkron dengan semua data yang ada di node-node tadi. Jadi tidak satu tempat saja. Jadi bukan disimpan dulu satu baru disimpan di satu tempat baru disinkronisasi, tidak. Tapi setiap transaksi akan diautentikasi melalui semua data-data base yang terdistribusi. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin ada data yang terduplikasi. Nah, ini teknologi yang menarik dari blockchain dan diterapkan pada Bitcoin. Lalu lebih aman lagi ketika data itu menggunakan kriptografi yang kuat sehingga tidak bisa klaimnya tidak bisa langsung dibobol ya, tidak bisa langsung dilihat datanya seperti apa. Sehingga nanti orang yang bertransaksi, pihak A dan si B yang saling bertransaksi yang hanya mempunyai kuncinya. Dia mau melakukan apa? Mau melakukan deposit kah atau withdraw. Nah, itu tinggal dilihat dari pesan-pesan yang ada di message yang dikirim. Nah, lalu sampai saat ini sudah berkembang teknologi cryptocurrency-nya ya. Jadi bukan hanya Bitcoin. Bitcoin ini adalah salah satu saja. Kalau mungkin kalian bisa nanti lihat di media online, di mana-mana ya, sedang dibicarakan tentang cryptocurrency ini. Bahkan di Indonesia sempat ramai, apakah cryptocurrency ini bisa digunakan di Indonesia secara legal atau tidak. Kalau di luar negeri, bahkan cryptocurrency ini bisa ditambang gitu ya, bahasanya tuh seakan-akan cryptocurrency itu ada di dunia maya dan kita bisa berusaha mengambilnya dengan cara menambang, mining. Ketika kita sudah bisa menambang, nanti ada pertukaran nilai tukarnya dengan nilai tukar mata uang asli dari setiap negara. Kalian bisa lihat nilai tukar Bitcoin itu berapa sekarang. Saya pernah lihat kalau nggak salah itu udah mencapai nilai 1 jutaan lah, satu Bitcoin ya, satu Bitcoin. Dan sedangkan kalau kita mau menambang di internet untuk mendapatkan 0,001 lah katakan,
itu bisa lama banget dengan satu satu komputer, misalkan satu laptop kita gitu ya, satu PC, kita mau menggali, menambang, mendapatkan 1 Bitcoin itu sangat lama. Kalau dulu bisa cepet, kalau sekarang udah lama karena saking banyaknya yang menggali. Nah, ini menjadi satu bisnis di Bitcoin itu bisa sangat menguntungkan. Itu satu penerapan dari, blockchain ya. Nah ini, ini namanya sebenarnya gambaran aja sih, gambaran dari Bitcoin, lalu di belakangnya itu ada macam-macam ya, sekarang itu ada yang pertama Bitcoin, ada Litecoin, ada apa lagi, banyak-banyak. Banyak sekali, ada Ethereum, macam-macam. Dan apa, ini mata uang digital atau cryptocurrency yang dikembangkan oleh, beberapa perusahaan ya, startup-startup yang menerapkan teknologi blockchain tadi. Gunanya apa sih, mengembangkan, cryptocurrency? Supaya bisa digunakan untuk pembayaran secara online gitu ya. Jadi bisa digunakan di seluruh dunia. Misalkan di Indonesia ada orang yang punya Bitcoin, itu nilainya sama dengan orang yang ada misalkan di, Amerika gitu ya, di US mempunyai Bitcoin tuh nilai tukarnya sama. Jadi kita punya satu mata uang digital yang diakui secara internasional. Tapi di Indonesia, secara legal, belum boleh digunakan ya untuk, pembayaran, gitu. Mungkin kalian bisa cari detailnya di berita-berita yang sudah, ada di media massa. Itu kenapa Bitcoin itu tidak bisa digunakan di Indonesia. Tapi mungkin kalau secara akademik gitu ya, kita bisa nih mengembangkan, teknologi ini. Siapa tahu ada yang mengembangkan, ketika digunakan nanti suatu saat sudah menjadi legal ya, bisa apa, bisa berguna lah, berfungsi gitu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah, bicara tentang apa itu blockchain secara sederhana, lalu penerapannya pada Bitcoin dan teknologi yang serupa seperti cryptocurrency. Selanjutnya, arsitektur dari teknologi blockchain itu sendiri. Ya, yang pertama itu yang terkenal ya dia terdesentralisasi ya, database-nya tidak sentral. Kalau sentral itu disimpan pada satu, komputer, satu PC, datanya di satu tempat atau setidaknya ada 2 tempat gitu ya, kalau ini desentralisasi, disebar, beberapa tempat. Lalu menggunakan teknologi peer to peer network. Jadi, peer to peer network ini transaksi akan berlangsung hanya kepada si komputer A dan B. Lalu, datanya tersebar. Ya P2P ini kalau yang bisa kita pahami kalau ada yang pernah menggunakan ya, teknologi namanya torrent. Nah, torrent itu P2P network. Jadi, network-nya sama seperti itu, tersebar. Jadi kalau ada orang yang kalau di torrent ya, kalau ada orang yang menyimpan dan di-upload datanya, maka orang lain bisa mendownload melalui, data yang di-share tersebut menggunakan teknologi P2P network. Lalu arsitekturnya menjadi 3 bagian, 3 lapisan atau 3 layer. Yang paling atas itu application layer, terus ada decentralized ledger layer, sama P2P network layer. Nah ini, bagannya seperti apa? Nah ini, arsitekturnya yang berupa bagan. Jadi tadi ada layer-layernya ada 3 ya, ada application, decentralized, decentralized ledger, sama peer-to-peer network. Ini masih secara umum, mungkin nanti bisa secara detailnya seperti apa, ada ya pembahasannya lagi. Di aplikasi ini contohnya ya aplikasi Bitcoin ya, wallet itu istilahnya dompet, karena biasa di aplikasi keuangan, misalkan aplikasi Bitcoin itu ada wallet, Bitcoin wallet namanya, dompetnya Bitcoin. Nah ini bisa macam-macam aplikasinya. Tapi secara keseluruhan dia, menarik ke, sistemnya Bitcoin, misalkan wallet. Lalu di ledger-nya, sistem keuangannya, di sini banyak sekali, bagian-bagiannya. Nah, di sini yang, menarik ada teknologi blockchain adalah salah satu bagian ya dari ledger-nya ini. Jadi di dalam ledger ini ada transaksi, nanti ada orang yang partisipan ya. Lalu ada, metode konsensus. Metode konsensus ini nanti ketika ada satu transaksi dilakukan autentikasi, kepada seluruh database yang terdistribusi. Jadi ketika sudah disetujui terjadi satu konsensus, ini sebutannya konsensus. Lalu ada
sistem keamanannya, proof work-nya, lalu ada strukturnya, validasi ya, ini semuanya bagian dari, ledger-nya. Nanti setiap ledger ini, setiap satu transaksi bentuknya dikatakan menjadi satu blok, gitu ya, menjadi blok. Dan blok-blok ini yang akan tersebar di internet. Jadi blok transaksi satu dengan blok transaksi sebelumnya dan setelahnya itu akan saling terhubung. Jadi ketika data itu dirubah, misalkan saya mau merubah satu data di blok itu saja, itu tidak bisa. Kalau mau ngerubah ya harus ngerubah semua bloknya dan ini akan semakin kompleks. Jadi bisa dikatakan ketika suatu transaksi sudah terjadi, lalu sudah dicatat, dikirimkan, melalui P2P network ke seluruh database yang terdistribusi, data itu sudah tercatat, katakanlah secara, bahasanya sih secara abadi ya, data itu akan abadi dan tersebar di, seluruh jaringan P2P tadi. Nah, P2P ini gunanya apa? Untuk tadi menyebarkan ya, ada node-nya apa saja, lalu ada message untuk transaksi, antar node-nya, itu ada di P2P network. Ini secara general gambar bagan dari, blockchain arsitektur. Sumbernya saya ambil dari Understanding Blockchain Technology yang ditulis oleh Sarma. Lalu selanjutnya, nah ini untuk lebih memahami tentang, apa, centralized dan decentralized, yang digunakan oleh blockchain. Jadi kalau yang centralized itu ada dua pihak saling melakukan transaksi gitu ya, lalu disimpan nih satu tempat saja nih, secara sentral satu tempat. Dan ini biasanya ya maksimal 2 kali ya, 2 tempat untuk satu cadangan, satu backup, satu data utama. Biasanya seperti itu database yang sederhana. Lalu yang digunakan oleh blockchain ini adalah, jaringan P2P yang database-nya terdistribusi di beberapa tempat. Jadi ada node, ada titik-titik ini. Jadi ini jaringan di seluruh internet, mungkin bisa diketahui atau tidak ketahui posisinya. Kalau diketahui dia posisinya, secara lokasi dia berbeda, makanya disebutnya terdistribusi, ada beberapa tempat. Selain untuk, backup, dia untuk tadi, untuk, konsensus ya, terjadinya konsensus untuk mengatakan bahwa data itu memang benar, sesuai dengan database yang ada. Nah ini data itu tersebar di beberapa tempat. Jadi ketika ada satu transaksi, akan dicatat oleh semua node yang ada di jaringan ini. Ini, jaringan yang digunakan oleh blockchain. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ini cara kerja yang hasil dari penelitian ya. Misalkan ada dua pihak A dan B, si A ingin mengirim ke B, lalu transaksi itu akan direpresentasikan menjadi satu blok gitu ya, satu transaksi menjadi satu blok, dan satu blok tersebut nanti akan ditempelin beberapa data ya, di timestamp ya, dicap, ditandai, beri tanda, tanda ini berupa hash ya, tadi ada hash, ada kriptograf, lalu ada key-nya supaya aman. Nah, itu nanti jadi sebuah blok. Nah, satu blok ini ketika sudah terjadi transaksinya, informasi ini akan disebar ke seluruh bagian di network ya, yang terdistribusi. Misalkan ada 20 ya, 20 tempat itu akan di-share data transaksi tersebut. Dan dari 20 tempat tadi sebenarnya sudah mempunyai data yang sama nih, semua saling memiliki data yang sama, saling tersinkron, saling terintegrasi. Jadi kalau ada satu perubahan, dia ikut berubah juga nih, bareng semua satu. Jadi ditambahin satu blok ini akan bertambah sama. Lalu kalau udah terautentikasi, semua blok itu menyatakan bahwa oke sudah disimpan, nah baru blok tadi bisa dikatakan tersimpan di dalam satu sistem blockchain. Jadi blok yang saling terhubung ya, saling terhubung seperti apa, saling mengikat. Nah, ini jadi sebuah blok ditambahkan di sini terlihat transaksi-transaksinya sudah bisa dilihat oleh semua orang gitu. Jadi tidak bisa dirubah lagi kalau sudah menjadi blok seperti ini di bagian nomor 5. Baru setelah diautentikasi, setelah diterima, setelah dicatat, baru transaksi itu bisa dilaksanakan, bisa berubah. Bisa apa dari si A bisa baru mengirimkan uang ke si B. Nah, secara singkat transaksinya seperti ini. Ini dari hasil penelitiannya ya.
Lalu kalau secara bisnis ya, ini kalau gambaran dari di internet secara mudah juga memahami bahwa secara bisnis seperti ini. Datanya itu nanti di ujung transaksi itu dikatakan sebagai blok, lalu ditempel, nah, seakan-akan seperti rantai, blok-blok yang saling berantai ya, makanya sebutannya blockchain, gitu. Lalu penggunaannya dengan aplikasinya ya macam-macam. Kalau aplikasi tadi kan ada wallet ya, aplikasi ada layer tadi, ingat 3 layer, ada layer application, ada distributed ledger, ada P2P. Aplikasinya bisa macam-macam, bisa berupa desktop, website, bisa berupa mobile, itu semuanya tergantung teknologi yang digunakan. Tapi di dalamnya menggunakan metode blockchain ini. Nah, ini seaman apa sih data yang ada di blockchain tadi ya, sempat saya katakan bahwa data file ini kalau misalkan dikatakan data file, misalkan ada satu transaksi dilakukan oleh dua pihak, lalu nanti data itu akan ditempel beberapa data gitu ya, hash, data hash sebutannya. Lalu data hash ini sebagai kunci, sebagai penanda ya, timestamp, nah, digital signature kalau bahasanya di bahasa informatikanya. Nanti menempel di data transaksi tersebut, ketika data tersebut dikirim, ditempel ya, sudah menjadi blockchain, nanti ketika ingin dilihat harus disertakan digital signature dan key-nya, key yang bisa digunakan untuk membuka apakah betul data tersebut sesuai. Kalau tidak ada key-nya, dia tidak bisa membuka, hanya bisa melihat berupa sebuah transaksi dari sebuah blok gitu. Nah, ini untuk sisi keamanannya. Jadi kalau dua pihak ingin melakukan transaksi pada lalu mencatat pada suatu blok, dia harus mempunyai key ya, key yang dibuat lalu key yang disebarkan. Private key ini yang dibuat oleh si pihak pertama, lalu pihak keduanya harus mempunyai key yang sama untuk membukanya. Nah, ini yang beberapa pihak mengklaim bahwa dengan metode seperti ini, ketika data dari transaksi dan ditempatkan menggunakan blockchain akan lebih aman jika ditaruh di secara online. Tuh. Tapi dari penerapan teknologi blockchain ini ternyata ada dua sisi, pro dan kontranya, ada kelebihan, bahkan ada kekurangan dari penggunaan teknologi ini. Kelebihannya yang pertama itu ya tadi beberapa kelebihan sudah sempat dijelaskan ya, ada dari desentralisasi, dengan desentralisasi tadi data tersebut lebih akurat ya, katanya lebih akurat, terus lebih konsisten, tidak bisa dirubah. Kalau mau merubah satu transaksi data, dia harus merubah yang lain juga. Nah, itu kalau kejadiannya kayak itu akan repot sekali dan ya bisa dikatakan lebih aman. Terus pengguna bisa mengkontrol informasi dan transaksi yang ingin dilakukan. Nanti satu transaksi itu dikatakan sebagai satu protokol atau aturan. Dan semua transaksi itu dilakukan secara peer-to-peer. Dan peer-to-peer ini diklaim juga bisa tahan dari serangan cyber. Karena jika satu database, satu tempat, nanti misalkan ada gangguan dari sisi keamanan, diserang secara misalkan dilakukan DDoS ya, sehingga satu database tersebut tidak bisa diakses, masih ada sumber-sumber database yang lain. Masih ada database-database yang bisa dilakukan transaksinya. Ini menjamin keamanan dari sistem blockchain. Lalu dari kekurangannya, secara teknologi dia masih mahal untuk bisa diterapkan untuk saat ini ya. Tapi mungkin semua teknologi seperti itu ya, ketika pada awal kemunculannya mahal, lalu semakin lama semakin berkembang teknologi yang lain, teknologi hardware bahkan berkembang, nanti teknologi tersebut menjadi bisa digunakan oleh banyak orang, bisa diterapkan di mana saja dan tidak bisa. Mahal ini adalah relatif tergantung waktu dia kemunculannya. Lalu yang kedua, tidak ada cara membalikan transaksi jika gagal. Jadi misalkan ada satu transaksi
pengiriman duit gitu ya. Ini biasa terjadi juga nih pada sistem-sistem perbankan sekarang, mau transaksi, gagal ya, kalau gagal kan tidak jadi transaksinya, tidak ada uang yang berkurang, tidak ada, uang yang bertambah. Nah, ketika pada sistem blockchain ini, transaksi itu tetap tercatat gitu ya. Nah, tercatatnya ini, tidak bisa dikatakan dihapus gitu, tetap ada transaksi gagal ini. Jadi membutuhkan beberapa mekanisme lagi untuk memberitahu bahwa transaksi yang terjadi sebelumnya itu gagal, tidak ada duit yang keluar atau tidak ada, duit yang masuk. Nah, ini harus dipastikan, gitu. Jadi, secara kekurangannya itu, transaksi gagal tetap tercatat dan tetap tersimpan menjadi sebuah blok dan disimpan menjadi blok-blok yang saling terhubung. Nah, terus dengan metode tadi, beberapa alur dari contohnya misalkan mengirim A, mengirim uang ke B itu tadi, ada beberapa alur bahwa, blok tadi harus disimpan beberapa informasi di dalamnya, lalu diverifikasi secara desentralisasi di setiap database. Dengan sistem seperti ini, maka transaksi, terhitung waktunya lebih lama. Lebih lama karena harus, melakukan verifikasi tadi. Ya mungkin lamanya itu sepersekian detik, tapi jika dibandingkan dengan sistem yang sentralisasi, mungkin lebih lama ya, lebih lama. Nah, ini perlu dilihat dari beberapa penelitian lagi lebih lanjut tentang seberapa lama sih, seberapa lamban, sistem ini melakukan transaksi. Lalu pemahaman blockchain untuk orang-orang umum gitu ya, bahkan orang yang ingin memasuki dunia, blockchain ini, eee, masih pemahamannya masih banyak, saking banyaknya itu ya bisa dikatakan blockchain itu kompleks, sehingga butuh mempelajari, teknologi ini secara mendalam dulu, secara detail, baru kita bisa memahami blockchain itu seperti apa. Dan, yang terakhir ini, semua informasi harus disebarluaskan di node-node yang ada di distributed system tersebut. Eee awalnya, memang distributed system ini bagus gitu ya diterapkan pada sistem keuangan, tapi ada beberapa misalkan kita menerapkan, blockchain ini pada data-data pemerintahan atau data-data negara yang penting. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, jika data-data negara tersebut disebar gitu ya di dalam database yang terdesentralisasi, walaupun dengan sistem keamanan yang baik, apakah itu menjamin data tersebut tidak akan terbuka secara umum gitu ya, hanya beberapa orang yang bisa membuka. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, satu kekurangan bahwa, harus bisa membuktikan bahwa data-data yang tersebar tersebut memang benar-benar aman. Nah, ini menarik dengan kita melihat pro kontra ini, karena, misalkan kita masuk ke dunia jaringan gitu ya secara mendalam, kita akan melihat bahwa pada dasarnya ketika pembuatan teknologi internet ini diterapkan gitu ya secara umum, seakan-akan kita membuka satu dunia baru, dunia yang tanpa batas, yang berbeda dengan keadaan dunia secara real gitu ya. Ini disebutnya dunia virtual, dunia maya. Dan dunia maya ini tanpa batas, tidak ada batas negara bahkan. Kita kadang bisa melihat, eee, seseorang yang me-share tentang informasinya dia di sebuah misalkan sebuah website, kita bisa mengetahui dia sampai detail kalau informasinya diserahkan si orang tersebut ya. Misalkan dia nulis di blog, bikin video, bikin vlog, lalu dia, podcast tentang kehidupannya sehari-hari. Kita bisa mengetahui dia dari informasi yang disampaikan. Nah, ini menarik. Secara konsep internet, eee, mengakui adanya teknologi seperti itu. Kita tidak ada batas, ya bebas, semuanya ada. Kita punya negara sendiri. Sekarang kita dibikin ada Bitcoin, punya currency-nya sendiri yang bisa dipakai secara online. Tapi akan berbentur ya ketika diterapkan pada satu negara, karena satu negara itu mempunyai aturan juga gitu. Padahal di internet sendiri aturannya bebas ya, terbuka. Semua informasi harus disaring oleh penggunanya masing-masing, tidak bisa disaring oleh misalkan penyedia layanan internetnya menyaring itu akan sulit. Jadi, baik buruknya ada di internet, semuanya ada. Tapi ketika diterapkan pada satu negara, internet itu harus dibatasi. Contoh di Indonesia, karena internet itu bebas, informasinya bebas, apa saja bisa muncul, eee, ada baik dan buruknya. Ketika buruknya ternyata lebih banyak, terkadang
hal yang negatif itu lebih cepat tersebar gitu ya, apalagi di internet lebih cepat tersebar. Nah, itu harus dibatasi. Dibatasi pertama untuk menjaga, privasi, untuk menjaga keamanan dari, data bahkan tentang seseorang gitu ya. Data itu mahal, maka data tentang orang, data diri kita tuh sebenarnya sebaiknya tidak di-share. Nah, ini dengan kita melihat pro kontra ini sebenarnya, eee, apa, sama seperti tadi Da kisah tentang internet gitu ya. Dia itu harusnya bebas, tapi ketika diterapkan pada sesuatu dia harus dibatasi. Nah ini makanya ada pro kontra yang kelihatannya sebenarnya saling bertolak belakang. Teknologi desentralisasi ini baik, tapi ketika dia diterapkan pada satu data yang sangat penting misalkan, itu bisa menjadi senjata makan tuan ya, bisa berbahaya buat penerapan tersebut. Jadi harus secara bijak. Jadi bukan tidak boleh, tapi harus diterapkan secara bijak, harus menyesuaikan dengan hukum di satu negara, di satu tempat, lalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya juga. Apakah sudah siap menerima teknologi ini, apakah sudah siap untuk menerapkannya atau tidak. Jadi semua teknologi itu baik, tapi ada sisi dampaknya ya, dampak negatifnya, dan dampak negatif ini bisa dikurangi. Atau misalkan kadang ada satu negara yang takut-takut daripada ya, pakai istilahnya, generasi mendingan ya, mendingan nggak usah deh daripada nanti kenapa-napa gitu. Jadi mendingan nggak ada, mendingan nggak dipakai. Tapi sebagai satu bidang ilmu yang baru, kita patut ini mempelajari. Ada satu nilai positifnya, jadi positifnya yang kita kembangkan, seperti itu. Jadi internet dulu juga ada negatif, ada positifnya, tapi positifnya banyak dipakai gitu ya, walaupun negatifnya tetap ikut berjalan beriringan, tapi kita pakai secara positif sekarang misalkan di masa pandemi, kita kuliah melalui jaringan internet, walaupun ada negatif dan, positifnya, positifnya lebih kita, tonjolkan. Sama teknologi blockchain ini nanti kalau kita belajar, kita menggunakan teknologi ini, kita tonjolkan, nilai positifnya dan, kegunaannya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya, pemanfaatan dari blockchain itu secara umum sebenarnya bisa diterapkan di beberapa bidang ya. Di sini saya ngambil dari satu buku dari apa, Research on Blockchain Technology. Jadi buku ini buku baru ya, buku baru karena memang teknologi baru. Kalian bisa cari, cuman saya belum menemukan nih, yang nge-share PDF-nya ya. Jadi intinya di situ dijelaskan secara abstraksinya ya, bisa dilihat sini dia diterapkan banyak sektor, baik sektor keuangan, retail, lalu asuransi, logistik, supply chain, lalu sampai ke, bidang medik ya, di bidang kesehatan. Nah ini bisa diterapkan karena, setiap data yang setiap, bidang yang menggunakan data bisa, menggunakan teknologi ini. Ada transaksi di situ, ada data. Nah, dengan adanya transaksi tersebut, maka bisa dibuat menggunakan teknologi blockchain. Nah, salah satunya, ini, pengembangannya ternyata di dunia itu sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa institusi, baik itu dari pemerintahan, dari swasta tadi ya ada bahkan di swasta itu ada beberapa bidang, ada bidang retail, public, private, semua bisa menerapkan. Ini contoh-contoh penerapannya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ikut mengembangkannya dari Microsoft, IBM gitu ya. Lalu ada asuransi AIG juga menerapkan. Nah, ini macam-macam di seluruh dunia sudah dicoba membuat teknologinya masing-masing dengan menerapkan teknologi blockchain. Di Indonesia ada nggak di sini? Sepertinya belum masuk ya. Ini saya ngambil dari data di luar. Tapi sepertinya ada, cuman mungkin kita harus cari siapa nih kira-kira di Indonesia penerapannya pada bidang apa. Nah, kalau di bidang pertanian gitu ya, karena kita belajar di industri pertanian, lalu penerapannya seperti apa? Eee, ada satu penelitian, dari jurnal Computer and Electronic in Agriculture ya, ini menarik nih. Jurnalnya bisa mungkin nanti kita pakai jurnal ini buat mencari kira-kira teknologi apa aja yang bisa digunakan untuk mengembangkan pertanian ya, tidak hanya terbatas pada blockchain, mungkin kemarin juga ada AI, ada, big data.
IoT, itu mungkin dibahas juga nih di jurnal ini. Nah, ada artikel yang menarik yang saya lihat di dalamnya. Satu artikel ini tentang membahas cost effective IoT, ya, perangkat IoT yang datanya tersebut sumbernya digunakan berbasis blockchain ya. Jadi untuk manajemen sistem perairan. Jadi di sini data-data diambil dari sensor-sensor yang eh, sensor-sensor tersebut nanti terhubung ke sebuah sistem IoT. Dari sensor tersebut nanti ada data-datanya, lalu data-data tersebut disimpan menggunakan blockchain untuk melihat presisi dan data tersebut, data-datanya kalau dengan blockchain nanti kan lebih lebih akurat ya, ada istilah tadi lebih akurat, lebih tersimpan, bisa digunakan, bisa diolah. Nah, nanti mungkin pengolahannya lebih lanjut dengan teknologi yang lain, ada AI gitu ya, atau yang lain-lainnya. Nah, ini pembahasan konsepnya ada pada artikel ini. Jadi ternyata eh, teknologi blockchain bisa diterapkan pada bidang pertanian. Ini secara dasar. Nah, masih banyak lagi ternyata tadi saya sempat baca juga di Science Direct ada beberapa yang menerapkan ya, tapi masih beberapa konsep, belum implementasi. Mungkin implementasi kita bisa cari lagi, mungkin ada yang sudah mengimplementasi blockchain pada bidang pertanian. Ya, mungkin eh, dari saya tentang eh, blockchain for agriculture, penerapan blockchain, teknologi blockchain pada bidang pertanian bisa dicukupkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.